Oke, tadinya sebetulnya di sana Ustadz Breja juga ngajakin anak-anak apa? Bimbel. Anak-anak di sana mau gabung. Tapi di sana jamnya nggak sesuai. Nah, itu emang gak sesuai. Kayak pukul 5 lebih nggak sesuai itu jadi nggak nyambung juga. Jauh Wah, banget. seben- sebenarnya. Video-video yang kemarin, Chat, di-upload Ustaz ya. Iya, saya sudah upload. Ada Oh, gak? belum lihat, Chat. Nanti saya kasih linknya. Jadi kalau kalau ada apa yang kurang jelas bisa dengarkan video. Ini ada kelihatan nggak kita? Kelihatan, Lihat Chat. dan ya. Oh, Oke, Bismillah kita mulai. Ini kelihatan eh, kitab saja atau dengan gambar saya. yes, Chat. Kelihatan, Ustaz, kelihatan. Saya juga kelihatan. Enggak, Chat. Oke, kalau apa yang penting kita nyanyi. Sana hujan nggak? Nggak. Hujan, ya, Chat. Hujan terus ini. Hujan terus ya. Enak tidur. Enak tidur sampai asar. Hmm. Sudahlah, sudah ya. Masuk masa balapan ya kemarin ya. Apa dia ini ya? Hmm, apa kemarinnya? Nah, Ya. Ustaz. Sini, kemarin sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa hibbat sumaila arwahi. Perintah dan saya juga habis wa ila alihi wasallam. Sini wa susan Imam Bajuri Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil hidayah. Amin. Oke, kemarin kita sudah masuk pembahasan lafaz ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa lafaz ini hanya sebatas pelantara untuk memahami sebuah makna. Karena dalam ilmu mantik, ini yang kita bahas itu adalah makna ya. Makna sebuah lafaz. Ya, makna sebuah lafaz. Karena itu menjadikan sebuah jembatan untuk memahami makna itu dengan menggunakan lafaz. Kemudian dari jenis yang paling paling jauh, lafaz itu terbagi menjadi lafaz mustamal dan lafaz muhmal ya. Lafaz mustamal ini lafaz yang digunakan seharian kita dan lafaznya mempunyai makna. Kemudian bagian kedua ada lafaz yang tidak digunakan karena dia tidak mempunyai makna ya. Perhatikan ada lafaz itu tidak digunakan karena tidak mempunyai makna atau ada lafaz itu digunakan tapi tidak diketahui maknanya. Bedakan ya. Ada yang tidak mempunyai makna dan ada yang tidak Diketahui. diketahui maknanya. Seperti halnya huruful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an ya, ada huruf mutasyabihat, alif lam mim, yasin, ain sin ya kan, qaf, kemudian nun, itu semuanya termasuk mustamal atau muhmal. Nah, mustamal atau muhmal.
ahli sunnah wal jamaah mengatakan itu adalah huruf mustakmal. Berarti kalau dikatakan huruf mustakmal, berarti dia mempunyai makna, ya kan? Sebuah lafaz yang mempunyai makna. Adapun urusan apa maknanya itu urusan lain, paham nggak? Apa Ya, Ustaz. maknanya itu urusan lain. Kita tidak mengetahui, belum tentu ketidaktahuan kita itu menunjukkan ketidakadaannya, ya kan? Belum Mm-mm. tentu ketidaktahuan kita itu menunjukkan ketidakadaannya. Ya, jangan seperti pemikiran orang-orang ateis yang mengatakan, mana? Saya tidak tahu Tuhan itu mana. Tidak tahu dia tidak menunjukkan tidak adanya Tuhan, ya kan? Ini juga sama, ketidaktahuan kita terhadap sebuah makna dalam suatu lapat itu tidak menunjukkan bahwa lapat itu tidak mempunyai makna. Ada lagi pendapat eh, yang kedua, yaitu pendapat kelompok kelompok ini namanya kelompok Allah masa depan, bukan Mujassimah, kelompok Oke. bentar, kelompok saya suka penasaran bentar ya, lupa lagi soalnya namanya. Ia juga termasuk murid daripada Hasan Basri. Sebentar saya buka dulu kitab, ini terlalu banyak baca kitab jadi lupa. Di Siapa? zamannya kelompok Hmm. Allah sudah Belum. 170. Haswiyah dari Allah. Kelompok Haswiyah, Syuya. ya. Kelompok Haswiyah ini adalah kelompok yang berasal daripada murid Hasan Basri. Dulu banyak murid-murid Hasan Basri ini yang menyeleweng terhadap akidahnya. Di antaranya Hmm. Mu'tazilah, itu Wasil bin Ato, itu murid daripada Mu'tazilah. Kemudian Hasfiyah. Nah, Syuya. Hasfiyah ini dia kelompok yang mengatakan bahwa di Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada kalimat yang mukmal. Di antaranya dia mengatakan Alif Lam Mim Nun Yasin itu adalah huruf 88 mukmal karena tidak diketahui katanya maknanya. Sedangkan yang kita maksud mukmal itu bukan tidak diketahui maknanya, tapi apa? Tapi tidak Hmm. ada makna sama sekali. Paham ya? Tidak Ya, ada Ustaz. makna sama sekali. Kalau huruful muqatta'ah dia mempunyai makna, tapi yang mengetahui maknanya itu hanya Allah dan Rasulnya, ya kan? Pendapat yang paling kuat itu hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui huruful muqatta'ah. Karena huruful muqatta'ah ini terdiri daripada 14 huruf, berarti huruful hijaiyah dibagi dua. Huruful hijaiyah kan semuanya ada 28 ya. Nah, Dibagi dua menjadi 14. Yang 14 ini dikumpulkan daripada eh, pernyataan ibarat nasun hakimun kotiun lahu sirrun. Sebuah nasun nun sod, ya kan? Hakimun ha kap ya mim kotiun kop alif to ain lahu lamha sirrun sinro. Nasun hakimun kotiun lahu sirrun. Jadi sebuah hakimun yang bijaksana, kotiun yang kot'i yang pasti, lahu baginya sirun memiliki apa? Memiliki rahasia. Nah, jadi alif lam mim nun yasin semuanya itu mempunyai makna, tapi maknanya yang hanya dari Allah dan Rasulnya.
Kemudian Hasbiyah juga berdalil bahwa alif lam mim itu dalam Al-Qur'an itu ada huruf muqatta'ah. Dia berdalil mengatakan bahwa di dalam surat uh, surat apa An-Nisa ya kalau nggak salah wala ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasuluh Hmm. la ya'lamu ta'wilahu Illallah. illallah wa rasuluh. Dia mengatakan wajib berhenti daripada ayat illallah. Tidak ada yang mengetahui terhadap huruf musyabahat, mana huruf musyabahat illallah terkecuali Allah. Harus di sana berhentinya katanya. Harus di sana. Warasihuna wala ya'lamu tawilu illallah warasihuna warasihuna. Harus berhenti di kalimat illallah, tidak boleh disambung dengan kalimat warasihuna. Berarti dia mengatakan huruf musabahah termasuk huruf muqatta'ah itu yang musyabah itu hanya Allah saja yang mengetahui. Berarti dengan secara tidak langsung dia mengakui bahwa huruf musabah itu ada maknanya, tapi Allah yang mengetahui, paham nggak? Berarti kalau misalkan huruf musabah itu ada maknanya, ya berarti mustama, bukan muhmal, paham nggak? Jadi ungkapan dia, keyakinan dia bahwa Al-Quran itu ada lafaz yang muhmal itu sangat salah ya dengan dalil yang dia berikan. Oke. Lanjut, lafaz mustakmal itu terbagi menjadi dua ya. Dari segi juj lafadznya terhadap makna yang lainnya. Pertama ada mufrad ya. Yang kedua ada apa? Murakkab. Murokab. Pertama ada mufrad, yang kedua ada murokab. Murakkab. Dinamakan dengan mufrad karena juj lafaz tersebut tidak menunjukkan terhadap sebuah makna. Ya. Seperti kemarin saya contohkan lafaz, contohlah misalkan lafaz Zaid. Ahmad ya atau Ahmad saja. Kemarin saya contoh Zaid ya. Kita contoh lafaz Ahmad. Misalkan ada seorang orang namanya Ahmad misalkan. Ahmad. Nah, lafaz Ahmad ini hamzahnya itu tidak menunjukkan sebuah makna. Misalkan Ahmad, hamzah itu maknanya misalkan kepala atau rambut ya kan. Haknya misalkan leher ya atau dada misalkan. Mimnya misalkan pusar misalkan. Dalnya kakinya seperti itu kan. Ahmad itu akan menjadi sebuah nama kalau kesatuan daripada hamzah hamim dal ya kan. Hamzah. Itu baru ada sebuah mana. Maka ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan Mustamal. mustamal. Lain halnya dengan contoh lafaz Zaidun Qaimun. Apa Zaidun Qaimun itu jujnya pertama Zaid ya kan, yang kedua Qaim. Juj Zaid dia punya mana apa? Seorang yang dinamakan dengan Zaid ya kan. Qaim juga ada mana mana apa? Qiyam, berdiri ya kan, berdiri tegak. Maka ini dinamakan dengan apa? Murakkab. Murakkab. Pada apa? Murakkab. Murakkab. Oke. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahagian apa lafaz mufrad. Ya, pembagian lafaz murakkab dulu. Pembagian lafaz murakkab. Murakkab itu terbagi menjadi dua. Murakkab terbagi menjadi dua. Murakkab dari segi mana terbagi menjadi dua. Pertama murakkab ta, yang kedua murakkab nakis. Murakkab tam ini supaya antum mudah menghafalkannya. Murakkab tam ini kalau di dalam ilmu nahwu itu ada sebuah kalam. Apa definisi kalam? Kalam itu ada lafaz Murakkab. al-murakkabu al-mufidu bil Itu wadi. wadah. Berarti harus sebuah lafaz yang tersusun. Berarti kalau tersusun itu lebih daripada satu ya. Hamzah. Al-mufidu yang memberikan faidah bil wadi dengan bahasa Arab. Faidahnya apa? Nah, di sini dalam ilmu mantik dinamakan murakkab tam itu terbagi menjadi dua.
Murokab tam terbagi dua. Pertama, tam itu khobari. Yang kedua, insya. Yang kedua apa? Insya. Insya. Apa yang dimaksud dengan tam khobari dan apa yang dimaksud dengan insya? Khobar itu adalah sebuah ungkapan, proposisi ya, bahasa inteleknya proposisi atau klaim, sebuah ungkapan yang mungkin benar dan mungkin salah. Sebuah ungkapan yang mungkin benar dan mungkin salah. Atau sebuah peristiwa, sebuah berita yang diucapkan oleh seseorang mungkin benar dan mungkin salah. Mungkin benar dan mungkin salah. Sehingga peristiwa ini terjadi bukan karena yang mengucapkannya, tapi memang terjadi dan tidak itu di luar hal itu. Artinya khobar itu sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah. Seperti ketika misalkan uh, saya nanya kepada Ustaz Anugrah, Pak Hasan sudah datang belum? Pak Hasan, yang wifi itu ya. Kemudian antum bilang Ja'a Hasan. Saya melihat atau tidak? Saya tidak melihat, ya kan? Kemudian ungkapan Anugrah, misalkan dengan antum berdua mengatakan Ja'a Hasan, wajib gak saya percaya? Tidak wajib. Kenapa? Karena Oh, tidak Ja'a ada. Hasan, ungkapan antum berdua, Ja'a Hasan telah datang, Om Hasan. Ini mungkin benar, mungkin salah. Jadi Hmm. saya bisa mengatakan kamu dusta atau kamu benar. Itulah sebuah khobar, kan? Paham nggak? Paham, Zat. Ketika ungkapan yang sah diklaim bahwa ungkapan itu benar, oh benar, atau oh bohong, maka itu dinamakan dengan apa? Khobar. Kobar. Dan ya, mereka datangnya peristiwa itu, datangnya Pak Hasan itu bukan karena ucapan antum. Datangnya Pak Hasan itu bukan karena ucapan antum. Kenapa? Ya karena dia, kehendak dia. Hmm. Datangnya Pak Hasan apakah dengan kalimat Ja'a Hasan, tiba-tiba Pak Hasan datang? Atau memang kehendak dia, dia dulu datang, kemudian sorry, atau misalkan antum dulu mengatakan Ja'a Hasan, kemudian Pak Hasan datang. Mana yang lebih Hmm. dahulu? Pak Hasan dulu datang atau Pak ungkapan Hasan. antum dulu? Pak Hasan. Pak Hasan dulu, ya kan? Jadi khobar itu adalah sebuah proposisi yang sah diklaim oleh orang lain itu benar atau salah. Dan peristiwa ini tidak terjadi, perhatikan ini kalimat ini untuk membedakan dengan insa ya. Dan peristiwa ini, kedatangan ini tidak terjadi disebabkan ucapan ini. Datangnya pasien itu mengalir, antum tidak ngomong pun ke saya, dia sudah datang atau tidaknya, paham nggak? Benar, Zat. Dia tidak antum tidak memberikan tahu kepada saya, pasien itu akan tetap datang. Kalau dia datang, paham nggak? Paham, Zat. Itu yang dinamakan dengan nobar, lain lagi dengan insa. Oke, kalau insa bagaimana Ustaz? Kalau insa ini, perhatikan, insa ini adalah sebuah ungkapan yang tidak sah pada orang lain mengatakan itu benar, itu salah. Dan peristiwa itu akan datang dikarenakan ungkapan ini. Perhatikan, kalau khobar itu ungkap peristiwa itu datang tidak dipengaruhi oleh ungkapan ini, oleh Hasan. Tapi kalau insa ini apa? Pertama definisinya apa? Sesuatu klaim atau sebuah kodia proposisi yang tidak bisa dikatakan oleh orang lain itu benar dan itu salah. Kemudian peristiwa ini terjadi gara-gara apa? Ungkapan itu. Contoh mana? Saya mengatakan begini, misalkan ke Ustadz Radit. Ustadz Radit, tolong ambilkan air minum. Tolong ambilkan Air minum. air minum. Tolong ambilkan air minum. Kemudian tiba-tiba Ustadz Anwar bilang, Ustadz Labi bohong. Ustadz Labi benar. Apa maksudnya? Saya Gak mengatakan, nyambung. Gak nyambung. ya gak nyambung ya kan? Saya mengatakan, Radit, ambilkan minum dong. Tiba-tiba antum Radit atau Anugrah,
Ustaz Labi bohong, Ustaz Labi benar. Apa maksudnya? Nggak ada kaitan dengan ungkapan saya kan? Cari Lalu perkara, Ustaz. apa Naga? Cari perkara. Iya kan? Cari perkara. Kayak orang yang gak nyambung itu berarti orang yang cari perkara, ya kan? Nyambung. Itu insa. Kemudian oke saya mengatakan begini. Saya mengatakan begini. Ya, antum tadi kan bahasanya ambil air minum kan? Mengambilnya air minum itu disebabkan apa? Sebabkan perintah. Ya, disebabkan ungkapan saya kan berarti ya kan? Nah, Nah, berarti bedanya insa yang mendominasi dengan khobar. Yang pertama khobar ini tidak dipengaruhi datangnya terjadinya itu tidak dipengaruhi oleh ucapan saya. Paham ya? Kalau nah, kalau insa terjadinya itu dipengaruhi oleh ucapan. Paham nggak? Yang kedua khobar itu bisa dikatakan benar dan dikatakan salah. Kalau insa itu tidak bisa dikatakan benar dan tidak bisa dikatakan salah. Paham nggak? mafhum insyaallah. Oleh karena itu, ungkapan contoh misalkan seorang suami kepada istrinya mengatakan anti tolikun, wahai istriku, kamu tertolak. Coba jawab, ini khobar atau insa? Eh, Coba gimana? perhatikan tadi definisi saya, kemudian terapkan dengan wahai istriku, kamu tertolak. Khobar atau Insya insa, betul. Kenapa? Karena kalimat anti tolikun, yang Allah. pertama maknanya tidak menunjukkan tiba-tiba misalkan isi itu kamu itu benar, kamu itu salah enggak kan? Da- Iya kan? Kemudian terjadinya tolak itu kapan? setelah pengucapan, Zat. Setelah Setelah ungkapan. pengucapan. Berarti kalimat antitolikun ini adalah antitolikun ini berarti apa? Adalah kalam insa. Insya. Kenapa? Pertama, maknanya tidak menunjukkan tidak sah dikatakan benar dan salah dan juga terjadinya peristiwa tolak setelah diucapkan nanti tolikun, ya kan? Nah, Zat. Tolikun. Kalau misalkan contoh bi tu bi tuka as-sayarota bi dirham. Ini apa kira-kira? Saya membeli itu kepadamu sayaro mobil dengan Dirham. dirham. Itu insa atau khobar? Khobar, Zat. Hah? Khobar. Saya membeli, sorry saya menjual mobil kepadamu dengan dirham. Khobar atau insa? Khobar, Zat. Antum datang ke dealer membawa duit, kemudian bilang, Pak, ini saya membeli mobil mobil Pajero dengan uang ini. Hmm. Kemudian bapak itu mengatakan, kalau khobar ya, bohong kamu ini Eh, benar. Hah? Sah gak? enggak, Zat. Enggak. Kalau gak sah, berarti khobar itu insah. Ya. Tapi kayak 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 info Sorry, gitu, Zat. sorry, bukan menjual, menjual ya, menjual. Gak, si dealer bilang mengatakan seperti itu. Saya menjual kepada kamu mobil dengan harga Hmm. satu dirham. Kemudian antum bilang, bohong kamu ini, benar kamu ini. Ah, Eh, tapi Tapi kok kayak itu sih kayak info info gitu kayak bahwa info. dia ah Oke, kalau dari sisi kayak info, oke betul tidak misalkan info kayak info. Tapi kalau dari sisi terjadinya jual beli itu oleh ungkapan ini bukan enak bisa atau dipengaruhi sebelum, ungkapan ha? dipengaruhi ungkapan. Ah, di ungkapan ini maka ini adalah insa. Paham nggak saya juga? Oh, no, no. Hah? No, bisa. Oke, ini hati-hati. Jadi saya tekankan perbedaan dalam segi makna khobar dan insa. Kalau khobar ini sebuah ungkapan yang boleh
dikatakan benar dan salah. Satu itu. Yang kedua, terjadinya sesuatu itu Hmm. bukan karena ucapan itu. Terjadinya sesuatu bukan dengan ucapan itu. Ucapan. Kalau insa, sebuah ungkapan tidak sah untuk mengatakan itu benar dan salah. Tetapi kemudian peristiwa itu terjadi gara-gara lapan itu. Hmm. Paham ya? Itu Oke. insa. Saya ingin. Jadi kenapa saya mengartikan, memberikan arti seperti ini? Karena ada sebagian orang menyamakan dengan ilmu nahu. Antatoliku itu kan khobar. Mubtada khobar kan? Dalam Hmm. ilmu nahu. Tapi ini kan kalau dalam segi mana ilmu mantik ini adalah insa. Paham nggak? Hmm. Hmm. Paham ya? Eh, Allah. Kemudian yang khobar. Nah, khobar. Oke. Oke. Kemudian yang ini sorry, yang lapan murokab yang kedua adalah murokab apa? Kabar. Nakis. Oke. Nakis. Ini sudah paham saya fokus ya. Khobar murokab tam, ada khobari, ada insya'i. Yang kedua, Merekap khobar kis. lapan murokab nakis. Kalau murokab nakis ini, kalau dalam ilmu nahu itu adalah ya kalamnya kalam nakis. Paham antum kalam nakis? Dia itu lapad yang murokab yang tersusun, tapi tidak memberikan faidah. Makanya yang murokab nakis itu terbagi menjadi dua, ada takidi, takidi. Ada guir takidi, guir takidi. Guir takidi itu bisa diartikan idopat. Takidi ini seperti hubungan sifat dan mausu. Contoh misalkan baitun ahmarun, rumah yang merah. Merah. Lapan bait ahmar ini sebuah lapan, ya kan? Sebuah lapan. Murokab atau mufrad. Murokab jelas ada bait, ada maknanya ya kan? Ahmad Hmm. juga ada maknanya ya kan? Ya, Ini murokabnya tam atau nakis. Baitul Amar itu Murokabnya tam atau nakis. itu itu tamzat. Oke, apa maknanya? Ketika saya mengatakan bait ahmad, rumah merah. Rumah itu merah. Rumah yang merah. Nah, rumah yang merah tamzat. Tam atau apa maknanya? Khobar atau insa? Rumah yang merah itu Rumah yang merah. Rumah yang merah. eh, khobar Enggak. Zat. Ah, Eh, tiba-tiba ada orang yang mengatakan rumah yang merah. Naat, Kabar apa? mana ada khobarnya? Nggak ada khobarnya lagi itu. Enggak ada khobar. Nggak ada khobar dia lagi. Enggak ada khobar, berarti dia nakis. Ya mana? kan? Dia enggak Yang ada mana? khobar dan enggak ada insa juga. Tiba-tiba melamun misalkan. Anugerah melamun rumah yang merah. Terdengar oleh antum. Antum apakah boleh mengatakan benar atau salah? Nggak bisa juga. Ya kan? Ini Hmm. dinamakan dengan lafadznya lafadz yang nakis. Kurang. Maknanya kurang. Kalau misalkan bait ahmar, rumah merah misalkan. Atau misalkan baiti ahmar. Itu bisa. Rumahku itu merah. Itu boleh kayak gitu. Kalau bait ahmar tiba-tiba rumah yang merah. Apa maksudnya? Kan nggak ada sebuah informasi kan? Enggak ada Zat. Tiba-tiba mengatakan bait ahmar. Intinya saya ingin katakan susunan mau sifat dan mausuf itu tidak dinamakan dengan tam karena itu bukan sebuah berita. Maka ini dinamakan dengan murokab apa? Nakis. Murokab nakis. Nakis tadi apa Zat? Tidak sempurna saja. Ya, nakis itu kurang, tidak sempurna. Ya, kalau di dalam ilmu nahu itu murokab tapi tidak mufid. Hmm. Murokab tapi tidak mufid. Kalau misalkan saya mengatakan ya seperti tadi apa namanya? Contoh apa ya? Eh, sebentar. Ya ini bait ahmar terus ya yang takhidi itu yang sifat dan mausuf.
Salah satu tiga misalkan ismun, tiba-tiba macam nih. Tiga isim misalkan. Salah satu ismun, yang pertama isim. Ya apa maksudnya? Kalau wa aksamuhu, pembagian kalam itu ada tiga. Itu kan kabar kan? Tapi kalau tiba-tiba salah satu ismun misalkan. Berarti insya. Nah, bukan insya juga. Ah, bukan saja. Karena insya itu kan akan terjadi kalau misalkan dengan ungkapan ini. Apakah dengan kalimat salah satu ismun apa pengaruhnya, dampaknya? Ini adalah Tiga. nakis. Ini nakis. Murokab nakis. Dia tidak mempunyai makna khobar dan tidak mempunyai makna insa. Maka ini dinamakan dengan murokab nakis. Murokab nakis itu terdiri dari takkidi. Takkidi itu ikatan. Ikatan sifat dan mausuf, badal dan mubdal minhu. Sama. Otak kidi itu ikatan saja. Ikatan. Mengikatkan sifat terhadap mausuf, badal dan mubdal minhu. Atau misalkan kalau yang kedua, murokab nakis itu goir takkidi. Goir takkidi itu seperti sunan idopat. Contoh misalkan gulamu Zaidin. Orang tiba-tiba mengatakan pembantu Zaid. Hmm. Apakah itu memberikan sebuah kabar? Pembantu Zaid tiba-tiba? Tiba-tiba berarti bukan set. Bukan. Maka dinamakan dengan murokab nakis, ya kan? Maka Yes. dinamakan dengan murokab Oke. nakis. Paham ya? Murokab tam itu memberikan sebuah makna khobari atau insai. Kalau murokab nakis, ini dia tidak memberikan sebuah makna khobar dan insai. Dia terdiri apa? Daripada takidi, kaitan. Kaitan apa? Sifat dan mausuf, badal dan mubdal minhu, ya kan? Ada lagi goir takidi. Kalau goir takidi itu tulis aja idofat. Idofat. Oh, baru takidi Idopat itu dinamakan dengan setiap susunan idopat dinamakan dengan murokab apa? Murokab nakis yang goir takidi. takidi. Berarti takidi ini apa set? Naat. Goir takidi ini ya, di dalam ilmu nahu itu tawabi ya, tawabi. Oh, Naat, kemudian apalagi taukid, badal, ya kan? Atop ya, nah. sifat atop taukid badal ya, empat. Takidi. Oke, itu murokab. Sekarang mufrad. Oke. Tapi sekarang masuk kepada pembahagian mufrad. Di murokab itu ada murokab tam, ada murokab nakis. Murokab tam terbagi menjadi dua, murokab nakis pun terbagi menjadi dua. Sekarang mufrad. Mufrad dia terbagi menjadi tiga. Ada mufrad itu mufrad kalimat, ada mufrad isim, ada mufrad adat. Ada mufrad kalimat, ada mufrad isim, ada mufrad apa? Adat. Bagaimana kita cara membedakan mufrad kalimat, mufrad isim, dan mufrad adat? Mufrad kalimat ini dilihat daripada segi maknanya. Apakah maknanya itu mempunyai masa atau tidak? Kalau mempunyai masa, makanya akan dengan mufrad kalimat. Mudahnya begini aja lah supaya nanti mudah ya. Mufrad kalimat itu gak ada ilmu itu fi'il, af'al. Fi'il madi berarti apa? Mudore, Mudore. aman. Itu dinamakan dengan kalimat Kalimat mufrad. lafaz mufrad ya. Lafaz mufrad. Mufradnya mufrad kalimat. Doroba. Kalau di dalam ilmu ini fi'il apa? Fi'il madi ya kan?
Kalau dalam ilmu mantik ini lapan apa? Lapan mufrad. Mufrad apa? Mufrad kalimat. Ya kan? Ya ribu. Kalau dalam ilmu nahu apa? Ini pil apa? Kalau dalam ilmu nahu gitu kan? Pil Dari mudore. Ya kan? Kalau dalam ilmu mantik itu lapan apa? Lapan mufrad. Mufradnya mufrad apa? Mufrad kalimat. Ya kan? Ini. Nah, lapan fiil di dalam ilmu mantik dinamakan dengan lapan mufrad kalimat. kalimat. Isim dinamakan sama isim. Isim dalam ilmu nahu dan ilmu mantik itu sama. Zaidun, Samsun, Baitun. Itu dinamakan lapad mufrad isim. Ya kan? Kalau adat, dalam ilmu nahu itu huruf, di sini adat. Min, ila, an, ala, ya kan? Wau, fi, ya kan? Ila, an, ya kan? Paham nggak? Form Zat, insyaallah. Jadi kalau misalkan ditanya di dalam impian, apa namanya, sebutkan sebutkan lapan mufrad. Maka itu sama dengan sebutkan bagian-bagian kalimat, ya kan? Isim, fiil, huruf, ya kan? Tapi istilahnya di sini kalau fiil itu kalimat, isim itu isim sama. Kalau adat itu adalah huruf, ya. Cuma menggantikan lapan kalimat diganti dalam nama itu fiil, adat itu adalah huruf. Nah, ya? Itu perbedaan daripada ilmu nahu dan ilmu Mantap. nanti. Oke, itu apa namanya? Untuk sementara itu dulu saat ini. Itu yang lain Oh, nah, Zat. ada pertanyaan nggak? Hmm. Lejat, Zat. Nah, Insyaallah. nggak lanjut. Anugrah, Fahim. Insya Allah Ustaz lagi berusaha memahaminya juga. Oke, nanti saya buatkan videonya juga YouTube. Nanti kalau mau mengulang silahkan ya. Ke yang lain yang syariah siap-siap ya 5 menit nanti saya bagi link lagi. Soalnya saya nanti akan ngajar lagi di Mesir, ngajar mantik juga. Tapi mereka yang juz keduanya, yang tasdikotnya. Termin 2. Apa? Termin 2. Siap-siap ya syariah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Afwan Ustaz. Syukran, syukran kasir. Ya, pakai ini enggak sih?